Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh itu, Umar bin Khattab jatuh saat memimpin salat. Ia ditikam dari belakang oleh seorang budak Majusi. Peristiwa ini bukan kejadian mendadak tanpa akar. Ia adalah hasil dari rangkaian perubahan besar yang terjadi dalam tubuh umat Islam, yang dimulai sejak Umar menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq. Untuk memahami kenapa seorang khalifah bisa ditikam di tengah sujudnya, kita harus menelusuri dari awal bagaimana kekuasaan itu dibentuk, dijalankan, dan bagaimana perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang dibawa Umar memberi pengaruh besar, bukan hanya terhadap umat, tetapi juga terhadap musuh-musuhnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama. Kepemimpinannya berlangsung singkat, hanya 2 tahun lebih sedikit. Namun pada saat menjelang wafatnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti. Penunjukan ini bukan tanpa pertimbangan. Umar dikenal sebagai orang yang paling keras terhadap kebatilan dan paling teguh dalam membela kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran di lisan dan hatinya Umar." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu diangkat menjadi khalifah, Umar langsung melakukan reformasi mendasar dalam banyak aspek pemerintahan. Yang pertama adalah pembentukan lembaga Baitul Mal, yaitu semacam perbendaharaan negara. Ini adalah langkah penting karena perluasan wilayah Islam pasca perang-perang besar seperti Yarmuk dan Qadisiyah menghasilkan limpahan harta rampasan yang belum pernah dialami sebelumnya. Jika sebelumnya zakat dan sedekah menjadi sumber utama dana umat, maka kini pajak dari wilayah taklukan, jizyah, dan ganimah menjadi bagian besar pemasukan. Tanpa pengelolaan yang tertib, dana sebesar itu justru bisa menjadi sumber fitnah. Baitul Mal menjadi cikal bakal sistem keuangan Islam yang lebih rapi, dengan pencatatan distribusi dan transparansi yang dikawal langsung oleh Umar. Langkah besar berikutnya adalah reformasi administrasi pemerintahan. Umar membagi wilayah kekhalifahan ke dalam provinsi dan mengangkat para gubernur yang diawasi ketat. Setiap gubernur wajib membuat laporan tertulis, dan Umar punya sistem inspeksi rahasia. Bahkan Umar sendiri pernah menyamar untuk mengecek laporan rakyat. Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Al-Kubra mencatat bahwa Umar mengancam akan mengganti siapa saja yang memperlihatkan tanda-tanda kemewahan atau kesewenang-wenangan meskipun mereka kerabat dekatnya sendiri. Salah satu inovasi administratif Umar yang paling berpengaruh adalah pencatatan sistematis dalam penggajian pasukan. Sebelumnya, para prajurit hanya diberi bagian ganimah. Di bawah Umar, pasukan tetap diberi gaji tetap bulanan dan didata dalam daftar resmi. Ini memberi stabilitas dan loyalitas pasukan terhadap negara, bukan hanya kepada panglima atau suku. Pada masa ini pula ditetapkan kalender Hijriyah sebagai penanggalan resmi negara. Usulan ini awalnya datang dari Ali bin Abi Thalib, namun Umarlah yang meresmikannya secara negara. Tahun Hijrah dipilih sebagai titik awal karena merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umar tidak hanya pragmatis, tetapi juga ideologis, menyusun fondasi simbolik bagi sebuah peradaban. Dalam bidang militer, Umar dikenal sangat strategis dan berhati-hati. Ia tidak mudah tergoda untuk memperluas wilayah demi nama besar. Namun ketika ancaman datang dari 2 kekuatan besar dunia saat itu, Romawi Timur, Bizantium, dan Persia, Umar tidak mundur. Ia mengirim pasukan-pasukan elit seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ke Qadisiyah dan Khalid bin Walid ke Yarmuk. 2 kekuatan besar itu runtuh di bawah tekanan umat Islam. Kekhalifahan Islam kemudian meluas dari Mesir, Syam, hingga ke wilayah Persia. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, peta kekuasaan dunia berubah drastis. Tapi disinilah letak akar masalah yang menjadi titik awal tragedi. Ekspansi besar-besaran itu membawa masuk ribuan tawanan perang. Banyak di antaranya adalah budak yang berasal dari negeri-negeri taklukan seperti Persia. Mereka ini
meskipun diberi perlakuan adil, tetap membawa luka sejarah dari kekalahan bangsanya. Salah satunya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak Persia yang sangat ahli dalam teknik pertukangan besi. Abu Lu'lu'ah bekerja di Madinah di bawah tuan bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia pernah mengadu kepada Umar soal besarnya pajak yang dikenakan tuannya. Namun setelah diselidiki, Umar menilai bahwa besaran pajak itu masih wajar karena Abu Lu'lu'ah punya banyak keahlian. Ketika aduan itu ditolak, Abu Lu'lu'ah mulai menyimpan dendam. Dari titik inilah, benih kebencian kepada Umar tumbuh, bukan sebagai khalifah saja, tetapi sebagai simbol kekalahan Persia. Bagi sebagian sisa-sisa Majusi yang masih menyimpan permusuhan batin, Umar adalah penakluk yang meruntuhkan harga diri peradaban mereka. Maka peristiwa subuh berdarah itu bukan hanya soal personal. Ia adalah ledakan dari sisa-sisa dendam politik dan identitas yang belum sembuh. Untuk memahami mengapa seorang budak berani menikam pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Islam, kita harus menelusuri siapa sebenarnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dari mana ia berasal, dan apa luka sejarah yang ia warisi. Abu Lu'lu'ah bukanlah nama Arab. Ia berasal dari Persia, dari bangsa yang dahulu membanggakan diri sebagai pemilik Imperium Sasaniyah, salah satu kerajaan terbesar dan tertua di dunia. Namun dalam waktu singkat, imperium itu dihancurkan oleh pasukan kaum muslimin dalam ekspansi yang terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Perang Qadisiyah dan Nahawan menjadi titik runtuhnya Persia. Para bangsawan, tentaranya, hingga pendeta Zoroaster terpukul mundur dan banyak di antara mereka yang tertawan atau melarikan diri. Salah satu tawanan dari gelombang kekalahan itu adalah Abu Lu'lu'ah. Ia seorang tukang besi berbakat. Karena keahliannya, ia kemudian menjadi budak milik salah seorang sahabat, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam struktur sosial Islam saat itu, budak tidak diperlakukan seperti binatang kerja. Islam mengatur perbudakan dengan sangat ketat. Mereka memiliki hak atas makanan, perlakuan, bahkan perlindungan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Prinsip ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk para budak. Namun tidak semua orang bisa menerima nasibnya meskipun hukum memberinya keadilan. Abu Lu'lu'ah adalah contoh budak yang tidak hanya menolak posisinya, tetapi juga menyimpan dendam terhadap sistem yang telah meruntuhkan tanah kelahirannya. Bagi sebagian kaum Persia, Umar bin Khattab adalah simbol kekalahan nasional. Umar adalah penakluk, penghancur kebesaran Sasaniyah, penguasa dari sistem yang telah mengubah raja-raja Persia menjadi tawanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3700, diceritakan bahwa Abu Lu'lu'ah pernah datang mengadu kepada Umar tentang besarnya pajak yang dibebankan oleh tuannya. Umar menanggapi dengan bijak. Ia menyelidiki, dan ternyata nilai pajak itu sebanding dengan keahlian Abu Lu'lu'ah dalam membuat alat dan senjata. Umar menolaknya dengan tetap, menjaga adab dan tidak menyakitinya. Tapi dari titik itu, Abu Lu'lu'ah menyimpan rasa kecewa. Ia merasa permintaannya diremehkan. Tapi yang sesungguhnya ia bawa bukan sekadar keluhan tentang beban kerja, melainkan amarah yang lebih dalam, amarah terhadap sejarah. Menurut keterangan Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, Abu Lu'lu'ah adalah Majusi, pemeluk api, dan bukan seorang Muslim. Ia hidup di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, tunduk pada sistem pemerintahan Islam, bekerja di kota suci Madinah, namun tidak tunduk dalam hati. Ia adalah sisa-sisa kekalahan yang menolak mati, dan akhirnya menjelma menjadi benih bahaya yang tak terdeteksi. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut bahwa Abu Lu'lu'ah dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdikan teknis luar biasa, namun juga memiliki watak pemarah dan pendendam. Ia tidak menyukai kekangan dan tidak segan membangkang secara halus. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa ia mempersiapkan belati bermata dua, senjata yang tidak umum. Ia mengasahnya,
menyepuhnya dengan racun, dan menyimpannya rapat-rapat. Ini menandakan niat yang matang. Ia tidak bertindak karena emosi sesaat, tapi karena niat yang tumbuh lama. Ketegangan sosial antara kaum Arab dan non-Arab, Ajam, mulai tampak di masa itu. Meski syariat Islam menyamakan semua manusia di hadapan Allah, sisa-sisa budaya lama masih hidup. Kaum Ajam yang masuk Islam atau tinggal di wilayah Islam seringkali merasa inferior atau bahkan menyimpan kebencian terhadap hegemoni Arab. Sebagian dari mereka tidak berkonflik secara terbuka, tetapi memendam rasa tersingkir. Ini diperparah oleh kebanggaan bangsa Arab terhadap nasab dan keberanian suku, yang seringkali menciptakan jarak. Umar bin Khattab sendiri sangat tegas dalam membatasi segala bentuk diskriminasi. Ia pernah memarahi seorang sahabat yang memanggil budaknya dengan nada merendahkan. Umar juga yang memukul anak gubernurnya yang menampar rakyat jelata Mesir, lalu berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?" Kalimat itu diabadikan dalam banyak buku sejarah sebagai prinsip keadilan sosial Islam. Namun sekali lagi, keadilan sistem tidak selalu diterima oleh hati yang penuh dendam. Abu Lu'lu'ah adalah gambaran orang yang tidak puas pada keadilan, karena ia merasa tidak bisa menerima kenyataan sejarah. Ia menyimpan luka kolektif dari kekalahan bangsanya dan menjadikan Umar sebagai sasaran pelampiasannya. Ketika aduannya ditolak, dan ketika Umar tetap bersikap netral serta adil kepada tuannya, itu memperkuat rasa frustrasinya. Dalam logika kebencian yang ia pelihara, Umar tidak hanya sekadar pemimpin, ia adalah musuh ideologis, simbol keruntuhan Persia, dan representasi kekuasaan yang tidak bisa ia taklukkan. Dari sinilah titik balik itu dimulai. Diam-diam, ia menyiapkan rencana. Ia tidak lagi bertindak sebagai warga dalam sistem, tapi sebagai penyerang dari dalam. Abu Lu'lu'ah tidak berdiri sendirian. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ia diduga mendapat bisikan dari sebagian orang yang juga tidak menyukai Umar. Namun semua ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena tidak ada dalil pasti tentang konspirasi besar. Yang pasti adalah, pada subuh itu Abu Lu'lu'ah menyelinap ke saf jamaah, membawa belati racun, dan ketika Umar sujud, ia melakukan apa yang telah ia rencanakan lama. Menikam perut sang khalifah, pusat dari semua struktur kekuasaan Islam saat itu. Dari satu tikaman amarah berabad-abad dilepaskan. Pagi itu adalah awal dari kekacauan yang tidak pernah dibayangkan umat. Masjid Nabawi yang selama ini menjadi pusat ketenangan berubah menjadi saksi dari kejahatan yang menghantam jantung kekuasaan Islam. Peristiwa ini terjadi tidak di medan perang, bukan di istana, tapi di tempat paling mulia di Madinah, saat waktu paling hening, salat subuh. Umar bin Khattab seperti biasanya memimpin salat subuh sebagai imam. Ia tidak pernah menggunakan pengawal untuk menjaganya saat memimpin salat. Ia memulai rakaat pertama dengan takbir. Sebelumnya, sebagaimana rutinitas yang ia jaga sejak menjadi khalifah, Umar berjalan memeriksa saf. Ia memastikan barisan lurus. Ia menegur lembut orang-orang yang berdiri tidak sejajar. Ia tahu rapinya saf mencerminkan disiplin umat. Bagi Umar, salat bukan hanya ibadah, tapi pelatihan mental kolektif. Detik-detik berikutnya menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapus. Ketika ia sujud dalam rakaat kedua, dari saf bagian belakang, Abu Lu'lu'ah al-Majusi menyelinap mendekat. Ia membawa pisau bermata dua yang telah ia asah selama berhari-hari. Pisau itu tidak biasa. Ia dibuat khusus untuk membunuh. Mata pisaunya ditajamkan dari dua sisi dan dilumuri racun. Abu Lu'lu'ah sudah menyusun segalanya, waktu, senjata, dan momentum. Saat Umar sedang dalam posisi paling rentan, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lu'lu'ah menikamnya dari belakang, satu tikaman di bawah pusar, lalu yang kedua lebih dalam, dan yang ketiga menusuk ke samping tubuhnya. Umar jatuh seketika, sujudnya berubah menjadi roboh, ia menggeliat, darah mengalir deras dari luka-lukanya. Masjid menjadi kacau. Beberapa
Sahabat yang berada dekat Umar langsung menyadari ada serangan. Abu Lu'lu'ah tidak berhenti. Ia tahu bahwa tindakannya akan memicu kemarahan besar. Maka ia menyerang siapapun yang mencoba menangkapnya. Ia melukai lebih dari 6 orang. 3 di antaranya gugur saat itu juga. Mereka adalah syuhada dalam kondisi sedang beribadah dalam tempat suci dan pada waktu yang sangat utama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 154, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Suasana di dalam masjid benar-benar kacau. Saf tidak lagi lurus. Suara tangis, teriakan, dan takbir bercampur jadi satu. Beberapa sahabat berusaha mengamankan Umar dan mengevakuasinya ke rumah. Di sisi lain, pelaku kejahatan itu tahu tidak mungkin bisa lari. Abu Lu'lu'ah mengambil pisaunya sendiri dan mengarahkan ke tubuhnya sendiri. Ia bunuh diri sebelum sempat diadili. Ia ingin mati dengan caranya sendiri, membawa kematian Umar sebagai pelampiasan dendam terakhirnya. Menurut hadis riwayat Bukhari nomor 3700 dan Muslim nomor 567, Umar sempat sadar beberapa saat setelah dipindahkan dari masjid. Kalimat pertamanya bukan soal luka, bukan soal pelaku, melainkan tentang sholat. Ia bertanya, "Apakah kaum muslimin telah menyelesaikan sholat subuh?" Mereka menjawab, "Sudah, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Segala puji bagi Allah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat." Sikap Umar ini menunjukkan bahwa keimanan dan tanggung jawab tetap menjadi fokus utamanya, bahkan dalam keadaan sekarat. Ini bukan sekadar reaksi manusia. Ini adalah karakter seorang pemimpin yang benar-benar meletakkan agamanya di atas segalanya. Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Shifat Al-Shafwah menyebut bahwa tikaman yang diterima Umar mengenai usus dan bagian vital tubuhnya. Ketika dokter mencoba menuangkan susu ke dalam mulutnya, susu itu keluar dari luka di perutnya. Itu tanda bahwa bagian dalam tubuhnya telah hancur. Dalam kondisi seperti itu, Umar tetap tidak menjerit. Ia hanya menoleh ke para sahabat yang menangis dan berkata, "Jika aku mati, maka aku mati dalam keadaan syahid. Jika aku hidup, maka aku akan memutuskan hukum tentang orang yang membunuhku sesuai syariat." Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mencatat dengan rinci bagaimana para sahabat menangisi kejadian itu. Tidak ada satupun yang menduga bahwa Umar akan diserang di tempat salat. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika mendengar Umar ditikam berkata, "Tidak ada yang kubenci selain hari ini." Jika Umar wafat, maka poros Islam akan goyah. Pagi itu mengubah banyak hal. Umat Islam tidak lagi merasa aman sepenuhnya. Bahwa seorang khalifah yang dikenal adil dan bersih dari korupsi bisa ditikam di masjid, menunjukkan bahwa kebencian yang dipendam terlalu lama bisa meledak di tempat paling suci. Dan pelakunya bukan pasukan luar, bukan prajurit Romawi, bukan agen Persia, tapi seorang budak yang tinggal di Madinah dan dikenal oleh warga. Umar bin Khattab terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya lemah, napasnya mulai berat. Luka di perutnya tidak bisa ditutup, dan setiap tetes cairan yang masuk selalu keluar kembali dari robekan dalam tubuhnya. Para sahabat bergantian menjenguk, wajah mereka suram. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembunyikan kesedihan. Mereka tahu Umar tidak akan selamat. Namun di tengah situasi yang penuh rasa kehilangan itu, Umar tetap berpikir jernih. Ia sadar, wafatnya bukan sekadar kehilangan pemimpin, tapi ujian besar bagi kelangsungan umat. Ia tidak ingin umat Islam masuk dalam perebutan kekuasaan, apalagi pertumpahan darah. Maka sebelum ajal mendekat, Umar memanggil beberapa sahabat kepercayaannya dan menunjuk 6 orang sebagai Dewan Musyawarah atau Syura. 6 sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah dijamin surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar percaya kepada integritas serta kedewasaan mereka. Tugas mereka sederhana namun berat, memilih satu di antara mereka sebagai khalifah baru.
Keputusan ini tidak diambil secara emosional. Umar memikirkan bahwa sistem pemilihan khalifah harus mulai berpindah dari penunjukan langsung ke musyawarah yang lebih luas. Ia ingin memberi umat model baru dalam memilih pemimpin, agar Islam tetap kokoh meskipun pemimpinnya wafat. Umar berkata, jika mereka berselisih, maka ikutilah pendapat Abdurrahman bin Auf. Ini bukan tanpa alasan. Abdurrahman bin Auf dikenal sangat jujur, bijak, dan tidak memiliki ambisi kekuasaan. Ia selalu netral dalam perkara dunia. Dalam hadis di riwayat Bukhari nomor 1392, disebutkan bahwa Umar memerintahkan agar pemilihan tidak berlangsung lebih dari 3 hari. Ia ingin keputusan cepat sebelum muncul fitnah. Selain menyusun sistem pengganti, Umar juga menyampaikan wasiat pribadi. Ia memanggil anaknya, Abdullah bin Umar. Dengan suara lirih, ia berkata, "Wahai anakku, pergilah kepada Sayyidah Aisyah, sampaikan salamku kepadanya. Katakan bahwa Umar meminta izin, bukan sebagai khalifah, tapi sebagai seorang muslim biasa, agar diperbolehkan dikubur di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar." Permintaan ini sangat berarti bagi Umar. Ia tahu Sayyidah Aisyah telah menyiapkan tempat itu untuk dirinya sendiri. Tapi ia juga tahu kedekatan antara dirinya, Abu Bakar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hubungan yang tidak bisa disangkal. Mereka bertiga membangun Islam bersama. Dan Umar ingin setelah mati pun, ia tetap bersama 2 sahabatnya itu. Abdullah bin Umar pun pergi. Ia mengetuk pintu rumah Sayyidah Aisyah dengan penuh hormat. Ketika menyampaikan pesan ayahnya, Sayyidah Aisyah meneteskan air mata. Ia berkata, "Dulu aku memang ingin tempat itu untukku, tapi hari ini aku dahulukan Umar atas diriku sendiri." Abdullah kembali dan menyampaikan kabar itu kepada ayahnya. Umar tidak bersorak. Ia justru bersyukur dalam diam. Ia berkata, "Tidak ada hal lain yang lebih kuinginkan. Ini bukan soal tempat, tapi soal kehormatan." Umar ingin dikuburkan bersama 2 lelaki terbaik yang pernah dikenal umat. Dalam salah satu momen yang sangat menyentuh, Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah engkau syahid?" Umar menatap anaknya. Dengan suara pelan ia menjawab, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimaku, maka itu adalah anugerah." Kalimat itu sederhana, tapi mencerminkan keimanan dan kerendahan hati seorang pemimpin besar yang tahu bahwa semua amal baik bergantung pada penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada pujian manusia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Ayat ini menjadi cerminan doa Umar yang dalam diam meminta agar wafatnya menjadi penghapus dosa dan tugasnya sebagai pemimpin diterima sebagai bentuk ibadah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 mencatat bahwa Umar menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan memperbanyak istighfar. Ia tidak menyibukkan diri dengan warisan atau harta. Bahkan ia sempat berkata, "Seandainya aku keluar dari dunia ini tanpa beban dan tanpa dosa, itu sudah cukup." Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menyebut bahwa Umar wafat dalam keadaan syahid, bukan karena perang di medan tempur, tapi karena dibunuh saat sedang memimpin salat. Kedudukan syahidnya diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Salah satunya adalah sabda beliau, "Jika Umar mati, ia syahid." Dan kenyataannya, ia wafat dalam keadaan sujud dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kaum muslimin. Wasiat terakhir Umar bukan hanya soal suksesi kekuasaan dan tempat pemakaman. Wasiat itu adalah pesan besar tentang tanggung jawab, kepemimpinan, pentingnya musyawarah, dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menyebut prestasinya. Ia tidak menyebut wilayah yang ia taklukkan. Ia hanya berharap agar wafatnya diterima sebagai bentuk pengabdian. Ini
menunjukkan bahwa pemimpin yang paling besar adalah yang paling sadar akan kelemahan dirinya di hadapan Rabbnya. Wafatnya Umar bin Khattab bukan hanya akhir dari satu kepemimpinan, tetapi juga awal dari babak baru yang lebih kompleks dan rapuh dalam sejarah Islam. Jika Umar adalah tiang kokoh yang menahan gejolak zaman, maka kepergiannya seperti membuka celah pada dinding yang selama ini rapat. Syura 6 sahabat dijalankan sesuai wasiat Umar, dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pemilihannya dilakukan secara damai, tanpa paksaan, dan berdasarkan kesepakatan dari para sahabat utama. Namun suasana umat sudah tidak sama. Ketiadaan Umar membuat stabilitas yang selama ini dijaga dengan ketegasan mulai longgar. Pada masa Utsman, umat Islam memasuki fase ekspansi yang lebih luas. Kekayaan dan sumber daya bertambah. Wilayah Islam mencakup Afrika Utara, sebagian besar Persia, dan terus meluas ke timur. Namun bersamaan dengan itu, persoalan internal juga mulai muncul. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3702, disebutkan bahwa Umar membatasi pengangkatan pejabat berdasarkan pertimbangan akhlak dan pengawasan ketat. Berbeda dengan Utsman, yang lebih lunak dan dikenal sangat pemalu serta lembut. Ia menunjuk banyak kerabatnya dari Bani Umayyah untuk mengisi jabatan strategis. Kebijakan ini dianggap sebagian umat sebagai bentuk nepotisme. Situasi ini tidak langsung meledak, tapi perlahan membentuk keresahan yang meluas. Kritik mulai bermunculan dari berbagai wilayah, terutama dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Tidak sedikit dari mereka yang menyayangkan ketiadaan sosok seperti Umar, yang bisa langsung menindak pejabat yang menyimpang tanpa ragu. Utsman mencoba menenangkan dengan kelembutan, namun ketegangan terus meningkat. Ia tidak memiliki wibawa seperti Umar dalam menghadapi tekanan sosial yang mulai berubah. Kemarahan itu akhirnya memuncak ketika sekelompok pemberontak dari Mesir dan Irak datang ke Madinah dan mengepung rumah Utsman. Ia tetap bertahan dengan prinsip untuk tidak menumpahkan darah sesama Muslim. Ia menolak untuk melawan balik, hingga akhirnya, dalam kondisi membaca Al-Quran di rumahnya sendiri, Utsman dibunuh. Darahnya jatuh membasahi mushaf. Inilah titik awal dari fitnah besar yang disebut oleh para ulama sebagai fitnah kubra. Imam Ats-Tsabari dalam Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk mencatat bahwa pembunuhan Utsman menjadi pemantik dari serangkaian konflik saudara sesama Muslim. Setelah Utsman wafat, kaum Muhajirin dan Ansyar membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Namun proses ini tidak diterima secara bulat oleh semua pihak, terutama oleh sebagian keluarga Utsman dan pendukungnya. Mereka menuntut qisas atas darah Utsman terlebih dahulu sebelum baiat diteruskan. Ali tidak segera menindak karena suasana politik belum stabil dan banyak bukti yang belum jelas. Disinilah lahir ketegangan baru. Peristiwa ini melahirkan perang Jamal. Dua sahabat besar, Talhah dan Zubair, serta Sayyidah Aisyah, memimpin pasukan yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Di sisi lain, Ali mempertahankan kekhalifahannya dengan dukungan rakyat Madinah dan Irak. Perang ini menelan banyak korban, padahal pihak-pihak yang terlibat semuanya adalah orang-orang mulia, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pencinta kebenaran. Tak lama setelah itu pecahlah perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam. Muawiyah, yang juga kerabat Utsman, menuntut agar para pembunuh Utsman diadili. Sebelum membayat Ali, Ali menolak tuntutan tersebut sebelum ia menetapkan kontrol penuh atas wilayah kekhalifahan. Ketegangan ini akhirnya meledak dalam perang besar. Umat Islam berperang melawan sesamanya. Ribuan nyawa melayang. Tidak ada lagi satu suara di tubuh umat. Persatuan yang dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Abu Bakar dan dipagari oleh Umar, kini runtuh. Di tengah kekacauan ini muncul kelompok ekstrim yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka awalnya mendukung Ali, namun kecewa setelah Ali bersedia melakukan arbitrase atau tahkim dengan pihak Muawiyah. Mereka menganggap Ali telah berhukum dengan selain hukum Allah dan karena itu dianggap kafir. Dari sinilah mereka keluar dari barisan dan menjadi kelompok yang tidak hanya menentang Ali,
tapi juga membunuh kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka memunculkan paham takfiri yang masih menjadi ancaman hingga masa kini. Di sisi lain, kelompok yang mencintai Ali dan merasa bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi pewaris tunggal kekuasaan, mulai membentuk aliran yang dikenal dengan nama Syiah. Awalnya mereka hanya kelompok pecinta Ali, tapi seiring waktu, kelompok ini berkembang menjadi ideologi politik dan teologis yang berbeda, bahkan menyimpang dalam banyak hal. Munculnya Syiah dan Khawarij adalah dampak jangka panjang dari ketiadaan kepemimpinan kuat seperti Umar yang mampu meredam konflik dan memegang umat dalam satu tali. Quran Surat Ali Imran ayat 103 menyatakan dengan tegas, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai." Ayat ini menjadi peringatan abadi bahwa perpecahan bukanlah sesuatu yang ringan. Ia bisa muncul dari kekecewaan kecil, dan jika tidak diredam, akan menjelma menjadi bencana besar. Imam Az-Zahabi dalam Tarikh Al-Islam menulis bahwa setelah wafatnya Umar, tidak ada lagi pemimpin yang mampu mengimbangi kedewasaan politik dan kekuatan moralnya. Utsman terlalu lembut, Ali terlalu terjebak konflik, dan Muawiyah terlalu berorientasi pada kekuasaan dinasti. Maka fitnah pun berkembang tanpa kendali. Lubang yang dibuka oleh kematian Umar tidak segera ditutup. Ia membelah umat menjadi beberapa kelompok yang hingga hari ini masih menyisakan luka. Jika Umar adalah dinding terakhir yang menjaga rumah besar Islam dari badai luar dan dalam, maka dengan wafatnya dinding itu runtuh, dan umat yang tadinya satu barisan kini saling berhadap-hadapan. Maka wafatnya Umar bukan sekadar kepergian seorang pemimpin. Ia adalah akhir dari satu fase kematangan umat dan awal dari fase ujian panjang. Umar wafat, tapi sejarah Islam setelahnya adalah sejarah dari luka yang terus terbuka. Sebuah luka yang dimulai dari tikaman di subuh hari dan membelah umat selama berabad-abad. Semua kisah ini telah tertulis di Lauhul Mahfudz, tapi tugas menyampaikannya ada di tangan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah-kisah sejarah Islam yang penuh hikmah seperti ini terus sampai ke lebih banyak hati. Jadilah bagian dari dakwah ilmu yang berpijak pada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.